Halo, jumpa lagi di channel Adiatma, channel yang khusus membahas tentang perpajakan dan bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pajak untuk usaha yang baru dimulai. Ya, oke, yang pertama kita akan membahas jika kita adalah orang pribadi. Nah, pajak untuk orang pribadi itu digolongkan menjadi tiga. Yang pertama adalah pajak untuk karyawan, ya. Sehingga kalau orang memiliki usaha, untuk aspek yang pertama ini kita tidak akan bahas, ya. Yang kedua adalah jika seseorang itu memiliki usaha dalam bentuk pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu kata kuncinya adalah dia tidak terikat oleh satu pemberi kerja. Yang namanya bebas, ya, maka dia bisa bekerja oleh dengan siapa saja. Contoh dalam hal ini pekerjaan bebas macam-macam, ya. Kalau berdasarkan profesi ada namanya akuntan. Akuntan itu bisa dia bekerja ke beberapa orang sekaligus atau beberapa perusahaan sekaligus. Ada dokter, dokter bisa praktek di mana saja dan macam-macam. Ini yang namanya profesi, ya. Ada lagi yang namanya seniman, ya, musisi, mau itu juga penari atau apapun, banyak di luar sana. Kemudian ada lagi yang namanya penceramah. Dan lain-lain banyak. Kata kuncinya adalah ini memberikan servis atau jasa, ya. Jadi hanya mengandalkan benar-benar uh, satu tenaga seseorang, olah pikir, ya, olah pikir, kemampuan seseorang, ya, di sektor jasa. Jadi tidak berwujud dia, tetapi hasil pekerjaannya ada. Kemudian kelompok yang ketiga adalah usahawan. Apa yang dimaksud dengan usahawan? Kalau pekerjaan bebas tadi, ya, ini adalah jasa, ya, berarti dia sifatnya tanpa bentuk tadi, ya, atau tidak terlihat. Nah, kalau usahawan ini karakternya ada barangnya, ada wujudnya. Macam-macam ini contohnya, misalnya dia yang bergerak dalam sektor produksi, ya, macam-macam. Ini bisa furniture, ya, bisa bikin kaos, lain-lain, ya. Atau contoh misalnya D, ya, misalnya resto, ya, atau coffee shop. Nah, identifikasinya yaitu kata kuncinya adalah barang. Oke. Kelompok yang kedua adalah dagang. Nah, dagang ini ada wujudnya. Namanya dagang, ya. Pasti dia ada perpindahan barang. Yaitu dia beli, ya, ditambah margin untuk kemudian dia jual. Nah, ciri barangnya ini kemudian di dalam laporan keuangannya, di dalam neraca, maka akan muncul yang namanya stok atau persediaan. Ya, kata kuncinya ini. Jadi stok atau persediaan, mau persediaan bahan mentah, setengah jadi atau barang jadi, selama dia beli, ya, pasti dia akan muncul namanya stok di dalam neraca. Nah, kelompok orang pribadi ini yang karyawan tadi tidak akan kita bahas, ya. Nanti di sesi lain di PPh 21 kita bahas. Nah, utamanya sekarang adalah di kelompok B dan C ini. Nah, bagaimana jika seseorang itu sebagai pekerjaan bebas atau seseorang itu sebagai usahawan? Oke. Yang kedua adalah tentang bagaimana atau apa aspek pajak-pajaknya, ya. Secara penghasilan, ya, penghasilan itu ada dua. Ada yang namanya active income, ada yang namanya passive income.
Nah, kesempatan kali ini passive income tidak akan kita bahas. Yang kita bahas adalah active income. Apa itu active income? Adalah yang sehari-hari, ya, kata kuncinya adalah sehari-hari kita lakukan. Ya, ada 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 proses, ya, mau barang atau jasa, ada proses berpikir, proses mencari, proses mendeliver pekerjaan itu sehari-hari. Ya, kalau passive income biasanya dia kaitannya nanti dengan modal kita, ya. Misalnya kita punya duit nganggur, ya, masukin ke deposito, ya. Atau misalnya kita punya rumah yang tidak kita fungsikan, kita sehari-hari misalnya kita dagang sembako, kita punya rumah kosong, kita kontrakkan, ya. Itu nanti penghasilannya itu masuk sebagai passive income, jadi kaitannya dengan modal. Nah, oke, kita akan kerucutkan sekarang pada active income. Untuk passive income nanti saya bahas di video yang lain. Oke. Karena ini sifatnya active income yang sehari-hari kita berjuang mendapatkannya, tadi yang saya bahas di atas yaitu hanya soal pekerjaan bebas dan usahawan. Atau tadi ini jasa, ini barang. Nah, untuk orang pribadi, pemerintah memberikan satu keadilan, ya. Untuk orang pribadi diberikan satu keadilan yang lebih-lebih, ya, karena melihatnya dia sebagai satu person. Nah, kita bahas yang utama yaitu di usahawan dulu, ya teman-teman, yang paling banyak ini pembahasannya. Usahawan. Nah, jika teman-teman ini sebagai usahawan, maka pemerintah memberikan fasilitas yaitu yang namanya PPh final. Apa yang dimaksud dengan PPh final? PPh final adalah pajak penghasilan yang langsung dikenakan terhadap omset. Ya, yang besarannya pemerintah memberikan tarif 0,5%. Nah, berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu di akhir 2021 kemarin, ya sudah berlaku di per 1 Januari 2022, maka pemerintah memberikan aturan begini. Jika teman-teman, ya, memiliki omset dari usaha, ya, dari tadi yang namanya barang, teman-teman produksi, teman-teman dagang, omset dikalikan 0,5%. Berapakah batasan omset? Nah, yang diatur di Undang-Undang HPP ini, jika teman-teman omsetnya di bawah 500 juta per tahun, ya, ingat per tahun, teman-teman tidak membayar pajak, ya, tidak perlu membayar pajak. Lantas apa yang harus dilakukan? Hanya laporan di SPT teman-teman semua, SPT tahunan, ya. Lantas bagaimana jika omsetnya lebih besar atau sama dengan 500 juta per tahun? Oke, contoh. Misalnya dari bulan Januari sampai bulan April, misalnya omsetnya 480 juta. Oke, di bulan Mei teman-teman omsetnya di total, ya, misalnya 520 juta. Oke, berapakah pajak yang harus dibayarkan di bulan Mei? Kenapa? Karena sudah tembus di atas 500 juta, ya. Maka di bulan Mei dia harus bayar 520 juta dikurangi dengan 500 juta, ketemu 20 juta. Ya. 20 juta dikalikan 0,5%, ya, ketemu berapa? 1 juta rupiah. Oh, maaf, ketemu 100 ribu. Oke, ya. Ini pajak yang harus dibayarkan di bulan Mei. Oke, di bulan Juni
teman-teman ya omsetnya di bulan Juni saja ya itu misalnya 40 juta, maka pajaknya adalah 0,5% dikalikan 40 juta, ketemu adalah 200.000. Begitu seterusnya sampai nanti di bulan Desember ya. Oke. Nah, kemudian bulan 1 sampai dengan bulan 12 ini dijumlah ya. Dijumlah, tinggal dicocokkan saja, misalnya total omset selama 1 tahun itu 1.100.000.000 ya. Oke, tadi yang dibebaskan oleh pemerintah sebesar 500 juta. Sehingga total pajaknya dia dalam 1 tahun ya itu adalah 600 juta, tinggal dikalikan 0,5%. Nah, nanti tinggal teman-teman cocokkan nih ya. Cocokkan dengan bulanan yang sudah dibayarkan. Oke. Nah, berapa lamakah orang pribadi ini boleh menggunakan 0,5% dari omset ya? Ini pemerintah memberikan aturan bahwa untuk orang pribadi atau saya singkat OP ya, itu diberikan waktu selama 7 tahun sejak NPWP terbit. Oke. Nah, misalnya teman-teman sudah memiliki NPWP sejak 2017 misalnya ya. Nah, aturan mengenai 0,5% ini ada namanya PP 23 tahun 2018, aturan ini terbit. Aturan ini menyatakan bahwa mulai dari tahun 2018 di bulan Juli maka omset dikalikan 0,5%. Nah, sebelum bulan Juli dulu tahun 2018 dulu ya, itu bulan Januari hingga bulan Juni 2018 pada waktu itu tarifnya 1%. Nah, per 1 Juli 2018 ini turun menjadi 0,5%. Kembali ke kasus ketika sudah memiliki NPWP sejak 2017. Maka tahun pertama dihitung ya, 7 tahun ini dihitung adalah tahun 2018 ya. Jadi ini Juli sampai dengan Desember itu dihitung 1 tahun. Oke, kemudian yang kedua berarti 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ya, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terakhir teman-teman yang memiliki NPWP ya sejak 2018 atau ini kita hitung 2017 ya, karena aturan ini muncul di tahun 2018 dianggap tahun pertama, maka terakhir menggunakan 0,5% ini dikasih waktu sampai 2024. Nah, bagaimana jika memiliki NPWP dari tahun 2021? Berarti tahun 2021 adalah tahun pertama ya. Tahun kedua, 3, 4, tahun kelimanya adalah 25, tahun keenamnya 2026, tahun ketujuhnya adalah 2027. Nah, jika ya seseorang tersebut memiliki NPWP mulai tahun 2021, maka terakhir kali dia boleh menggunakan 0,5% ini sampai 2027 terakhir kali. Atau nanti jika ada peraturan perubahan ya, tapi sampai hari ini aturannya masih seperti itu, masih sampai 7 tahun. Nah, bagaimana jika ya ini batasan waktu? Jika OP tersebut omset setahun sudah tembus 4,8 miliar. Ya. Nah, aturan yang 0,5% ini pertama berbasis waktu ya, 7 tahun. Yang kedua adalah berbasis maksimal omset.
yaitu 4,8. Misalnya di tahun 2018 dia masih bisa pakai ya tadi ya contohnya, tahun 2019 juga dia masih bisa pakai gitu kan. Nah, misalnya di tahun 2020 omsetnya dia itu tembus 5 miliar. Oke, berarti udah di atas 4,8 ya. Berapakah pajaknya? Nah, di tahun 2020 ini dihabiskan dulu 5 miliar dikalikan 0,5% dari omset. Oke. Karena di tahun 2020 sudah tembus ya 4,8, maka di tahun 2021 ya dia harus wajib menggunakan yang namanya adalah pembukuan. Kenapa wajib pakai pembukuan? Karena dianggap omsetnya sudah besar ya, berarti perusahaan ini skalanya sudah besar ya, maka yang namanya struktur organisasi di usaha teman-teman yang orang pribadi ini tentu sudah lebih dari cukup, sehingga oleh negara dianggap mampu memiliki admin ya, mampu memiliki namanya akuntan misalnya ya. Nah, dengan anggapan seperti ini, maka wajar jika pemerintah mengharuskan ketika usaha teman-teman ini sudah di atas 5 miliar, di atas 4,8 maksud saya, di atas 4,8 ini, ya, dia menjadi wajib pembukuan. Tidak bisa ditawar lagi teman-teman. Bahkan, ya, jika teman-teman ini, ya, di sektor yang objeknya itu misalnya produksi ya, produksi yang benar-benar sifatnya kayak furniture ya, atau bahan-bahan yang memang atau sifat pemasarannya itu bisa sangat luas. Yang dikecualikan yaitu misalnya resto atau coffee shop dan lain-lain ya. Nah, saya ingin cerita tentang 4,8 ini adalah ketika teman-teman omsetnya sudah melebihi 4,8, maka teman-teman nanti diwajibkan menjadi PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, apa kewajiban menjadi PKP? Teman-teman harus menerbitkan faktur pajak. Nah, di video lain nanti akan saya bahas mengenai aspek PKP ini ya. Dampaknya adalah ini yang namanya PPN nanti, pajak pertambahan nilai. Nah, ini yang saya jelaskan tadi untuk usahawan ya. Kata kuncinya usahawan atau usaha gitu. Dia transaksinya adalah berupa barang berwujud, namanya barang ya. Mau produksi, mau dia dagang, apapun itu yang pertukaran barang, itu namanya usahawan. Nah, jika sekarang tadi kasus yang pertama adalah sudah lebih dari 4,8 M setahun, maka tadi dia wajib pembukuan ya, setelah melewati waktu 7 tahun ya. Nah, bagaimana jika omsetnya setelah lebih dari 7 tahun ya, lebih dari 7 tahun, yaitu waktu dia boleh menggunakan 0,5% tadi ya, jika omsetnya tetap per tahun kurang dari 4,8 miliar, maka dia tidak bisa lagi menggunakan PPh final, tidak bisa lagi, tidak boleh. Dia dikasih pilihan ya, teman-teman boleh menggunakan namanya norma atau teman-teman boleh menggunakan pembukuan. Nah, apa itu norma? Norma adalah semacam peraturan ya, atau ya sifatnya peraturan lah, regulasi gitu ya. Yang namanya norma adalah dia basisnya tetap kepada omset ya teman-teman, dia tetap pada omset. Kalau PPh final tadi ya omset dikalikan 0,5% ya begitu ya, tadi ya langsung bayar, ketemunya berapa langsung bayar gitu dan lapor. Nah, kalau norma ini
Dia omsetnya berapa, nanti dikalikan tarif. Nah, soal tarif ini tergantung industri teman-teman ada di mana. Ya, industrinya ada di mana. Misalnya, ada yang bergerak dalam bidang perkebunan, ada yang bergerak dalam bidang garment, ada yang bergerak dalam bidang macam-macam. Pemerintah sudah mengatur ini banyak banget industrinya, banyak banget. Ya, saya sebut lain-lain ya. Nah, nanti teman-teman lihat aturannya di norma pencatatan istilahnya. Aturannya. Nah, aturan ini mengatur bahwa omset dikalikan tarif ini sebagai tarif ini ya. Ada yang 20%, ada yang 30%, macam-macam lah ya. Ini untuk menentukan berapa sih laba bersihnya. Nah, basisnya karena ini bukan pembukuan tetapi pencatatan ya, norma itu pencatatan, maka dirasa teman-teman ini masih memiliki kesulitan nih dalam hal pembukuan. Maka pemerintah memberikan aturan menggunakan norma pencatatan, yaitu omset dikalikan tarif ya, misalnya tarifnya 20%, 30%, nanti dilihat di tabel industrinya, ketemu laba bersih. Nah, laba bersih ini yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Hitungan pajak. Nah, tetapi tidak langsung ketemu laba bersih, langsung ketemu berapa nanti ya. Nanti ini masih dikurangi dengan PTKP. Apa itu PTKP? PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, berapa saja batasan PTKP itu? Untuk teman-teman yang single ya dan belum menikah dan belum tanggungan namanya TK 0, ini adalah 54 juta. Kemudian ada lagi TK memiliki tanggungan 1, macam-macam. Nah, pada kesempatan lain nanti saya akan bahas soal PTKP ini karena sangat banyak teman-teman. Oke, sekian dulu untuk teman-teman nih yang bergerak yaitu orang pribadi dan memiliki usaha. Oke, teman-teman, kita jumpa lagi dengan norma perhitungan sekarang ya. Tadi sudah kita bahas selesai yaitu menggunakan PPh final. Sekarang kita menggunakan norma. Apa itu norma? Norma adalah kurang lebih namanya pencatatan. Pencatatan tidak sama dengan pembukuan ya. Oke. Nah, wajib pajak ya, orang pribadi harus milih nih teman-teman, harus milih. Silahkan pilih ya, mau pencatatan kah atau mau menggunakan pembukuan. Oke, apa itu pencatatan atau norma? Pencatatan adalah satu mekanisme pemerintah dalam hal menghitung pajak, yaitu omset dikalikan tarif. Nah, berapa tarifnya? Pertama, pemerintah melihat industri teman-teman semua. Teman-teman di industri apa? Yang kedua, di kota mana? Nah, industri itu ada industri yang berisiko rendah, ya. Ada yang berisiko sedang, ada lagi yang berisiko tinggi. Nah, ini dilihat aspeknya oleh pemerintah teman-teman, ya. Kemudian teman-teman tinggal di kota mana, ya? Karena ini kaitannya nanti dengan UMK atau UMP. Nah, seperti kita ketahui bahwa masing-masing kota itu UMK dan UMP-nya beda. Nah, kenapa sih untuk menghasilkan satu tarif ini pemerintah harus melihat aspek industri dan di kota mana ini? Semata-mata pemerintah ingin namanya prinsip keadilan. Ini ditegakkan, ya. Prinsip keadilan harus ditegakkan oleh pemerintah. Karena yang namanya adil itu tidak selalu sama. Ya, misalnya industrinya sama nih, ya, industrinya sama. Kemudian kotanya beda. Bayangkan jika industrinya sama, kotanya sama, ya. Yang mana ini bicara UMK UMP ini tentang biaya hidup ya teman-teman. Biaya hidupnya, biaya hidup di kota A dan kota B itu beda. Masa nanti pajaknya sama sih? Nah, itu yang tidak adil ya. Karena untuk menegakkan prinsip keadilan ini pemerintah melihat industri dan kota tersebut. Nah, ini bisa dilihat di mana? Nanti di aturan mengenai norma pencatatan. Pemerintah sudah membuat tabel khusus nih, ya. Tabel khusus
ya yang mengatur tentang ini. Secara singkat, bagaimana sih cara menghitung PPh atas norma ini ya? Pertama adalah kondisinya begini. Ya, omset dikalikan tarif. Misalnya dalam hal ini, teman-teman tarif dari sesuai tabel ini, teman-teman ada dianggap memiliki laba bersih 25% ya. Oke. Misalnya omset teman-teman 1 tahun itu 3 miliar, maka dikalikan 25%, ketemulah 750 juta. Nah, inilah laba teman-teman. Ya. Laba. Bagaimana jika rugi? Nyata-nyata rugi nih teman-teman, nyata-nyata rugi. Pemerintah tidak melihat aspek rugi ini. Dianggap bahwa ketika karena menggunakan norma atau pencatatan, ya, maka tidak ada pembuktian dong. Ya, beda dengan pembukuan ya, nanti kita bahas. Maka jika rugi, pemerintah tidak melihat atau tidak peduli teman-teman rugi apa enggak. Ya, tidak peduli pemerintah karena teman-teman memilih menggunakan norma. Ya, ini konsekuensinya ya. Oke, dari perkiraan laba tadi 50 juta, nanti akan dilihat status PTKP. Ya, dikurangi PTKP. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak atau bahasa umumnya adalah biaya hidup. Ya. Biaya hidup teman-teman. Nah, teman-teman nanti tinggal dilihat apakah tinggal teman-teman ini single apa tidak single. Single itu berarti belum kawin ya. Single berarti sudah kawin. Nah, aspek yang kedua yang dilihat adalah tanggungan. Ya, di luar sana ada teman-teman yang kemudian sudah kawin ya kan, memiliki anak 1, anak 2, anak 3 ya, maksimal yang boleh ditanggung adalah 3 orang. Oke. Kembali ke sini lagi. Jadi laba bersih dianggap 750 juta. Misalnya teman-teman masih single ya, belum memiliki tanggungan, maka biaya hidup per tahun oleh pemerintah itu 54 juta. Sehingga ketemulah laba bersih ya. Tadi bukan laba bersih tapi sudah ya. Maka ini yang namanya DPP. Dasar pengenaan pajak ya. Nama DPP. DPP teman-teman adalah dari 750 kurang 54 juta ketemulah 696 juta. Oke. Dari 696 juta ini, maka teman-teman akan dihitung menggunakan tarif pasal 17 ya. Untuk orang pribadi itu progresif. Apa itu progresif? Semakin naik. Jadi teman-teman akan dikenai dulu 5%. Batasan pertama ya, batasan pertama 5%. Coba sebentar. Batasan pertama adalah 5%. Batasan kedua adalah 15%. Batasan ketiga adalah 25%. Batasan keempat adalah 30%. Batasan kelima, aturan terbaru adalah 35%. Oke. Nah, 5% dikalikan 60 juta dulu ya. Dari mana 60 juta? Ini sudah aturan. Dulu sebelum Undang-Undang HPP ya, akhir tahun 2021, dulu batasnya 50 juta ya. Nah, sekarang batasan paling bawah, bracket paling bawah adalah 5%, kemudian bracket kedua adalah 15% dikalikan 190 juta. Bracket yang ketiga adalah 250 juta. Oke, ini kalau dijumlah, ini 250 juta, ini 250 juta, sehingga dijumlah 500 juta ya. Nah, 696 ya dikurangi 500 juta masih ketemu 196 juta. Nah, ini yang akan dikenai 30%. Oke, sehingga ini nomor 1 ketemu berapa, nomor 2 ketemu berapa, nomor 3 ketemu berapa, nomor 4 ketemu berapa. Ini yang dijumlah teman-teman ya. Ini dijumlah. Nah, inilah pajak teman-teman jika menggunakan norma ya. Bagaimana jika menggunakan pembukuan? Sekarang pekerjaan bebas menggunakan pembukuan. Oke. Peristiwa yang pertama, pembukuan itu adalah dia formatnya, bentuknya pertama laba rugi, yang kedua adalah neraca,
Yang ketiga namanya perubahan modal. Oke. Untuk aspek pajak ini tidak perlu dilihat ya. Nanti saya jelaskan di kesempatan lain. Hanya laba rugi dan neraca ini saja ya. Tetapi ini tidak boleh asal-asalan membuatnya, tidak boleh asal-asalan. Oke. Lalu bagaimana? Harus, saya tulis besar ya, harus standar IAI ya. Apa itu IAI? Ikatan Akuntan Indonesia. Oke. Siapa sih pengguna laporan laba rugi standar dari IAI ini? Pertama adalah pemerintah. Dalam hal ini adalah Dirjen Pajak misalnya ya, Dirjen Pajak. Kemudian ada lagi KAP ya, Kantor Akuntan Publik. Ada lagi perbankan. Ada lagi ya, misalnya bentar. Investor di mana? Investor ya, kebanyakan investor atau kalau dalam hal ini di Bursa Efek Jakarta misalnya ya, di bursa selalu mengandalkan laporan laba rugi yang standar dari IAI. Tidak boleh ya, tidak boleh teman-teman bikin laba rugi ini hanya asal-asalan. Asal-asalan seperti apa? Misalnya teman-teman hanya mencatat penerimaan berapa ya, kemudian dikurangi dengan pengeluaran, ketemu sisa ya, sisanya sekian. Nah ini yang namanya asal-asalan. Ini tidak boleh ya, tidak boleh teman-teman hanya bikin seperti ini. Harus sesuai dengan standar. Inilah namanya pembukuan. Oke, singkat cerita, saya tuliskan di sini laba rugi standar itu seperti apa. Nah, saya jelas secara umum, kapan-kapan saya bahas, saya tunjukkan yang benar-benar baku ya, benar-benar standar. Ini hanya gambaran umum saja. Pertama, laba ruginya itu ada namanya pendapatan. Oke, atau bahasa Inggrisnya revenue. Kemudian ada namanya HPP, harga pokok penjualan. Ketemulah C ya, A dikurangi B ketemu C. Ini yang namanya laba kotor. Oke, kemudian ada namanya D, yaitu biaya-biaya usaha. Oke, misalnya biaya gaji ya, kedua misalnya biaya listrik, tiga misalnya biaya internet, keempat misalnya adalah biaya sewa, macam-macam ya, macam-macam. Ini di total. Oke, kemudian C kurangi D ini ketemulah yang namanya E ya, atau namanya laba bersih. Laba bersih. Oke. Nah, untuk pembukuan ini sampai di sini teman-teman, laba bersih ini. Karena ini menggunakan orang, yang menggunakan ini adalah orang pribadi atau OP ya, orang pribadi OP, maka pemerintah harus melihat aspek keadilan lagi teman-teman. Adil lagi, yaitu harus melibatkan PTKP, penghasilan tidak kena pajak tadi, atau istilahnya biaya hidup 1 tahun. Tinggal melihat kondisi ya subjek teman-teman tadi ya, ada yang single, ada yang tidak single ya. Misalnya ada yang single, itu kan single kaitannya 54 juta ya. Tidak single tadi misalnya dia tidak single memiliki anak satu ya, 54 juta ya, atas statusnya, status dia orang pribadi. Kemudian karena dia tidak single maka dia dapat tambahan 4,5 juta. Kemudian dia punya anak satu, dia dapat tambahan 4,5. Jadi ini ketemu 9, maka ketemu 63 juta. Nah, kembali teman-teman bahwa yang namanya laba rugi yang sesuai dengan standar ini ya, ini
harus bisa dibuktikan. Harus bisa dibuktikan ini, ya. Pertama, yaitu ada arus barang atau jasanya. Yang kedua, ada arus uang, ya. Berarti ini bicara rekening koran, ya. Ada lagi arus dokumen. Misalnya invoice, ya. Invoice, nota, ya. Kemudian kontrak. Nah, pembuktiannya ada dengan seperti ini. Tetapi, ya, kelebihan pembukuan ini teman-teman, jika teman-teman tadi orang pribadi, ya, pekerjaan bebas menggunakan pembukuan, maka yang namanya pembukuan itu cuma ada dua kemungkinan: benar-benar laba, ya, atau yang kedua benar-benar rugi. Karena ini bisa dibuktikan, sehingga kalau teman-teman ada laba, ya, ada laba, maka namanya laba, namanya penghasilan. Ada penghasilan nih, namanya hasil. Hasil itu penghasilan. Ini yang namanya Undang-Undang PPh, mengatur ada PPh, pajak penghasilan. Kalau benar-benar rugi, maka tidak ada hasil, kan? Karena tidak ada hasil, maka tidak perlu bayar pajak. Nah, inilah prinsip keadilan yang ingin ditunjukkan oleh pemerintah dalam hal menciptakan satu kondisi perpajakan Indonesia ini dengan penuh keadilan, ya. Nah, sebagai sebuah kesimpulan, ya, untuk pekerjaan bebas, ya, teman-teman, ya, tadi konteks PPh final, ya, ini tidak boleh, ya, pekerjaan bebas itu tidak boleh. PPh final tidak 0,5% tadi, ya, tidak boleh, ya. Opsinya hanya ada dua, yaitu norma, ya, atau menggunakan pembukuan. Oke. Ini omset dikalikan tarif, ya. Nah, berapa, ya? Ketemulah B, ya. Kemudian B, ya, hasilnya dari sini, ya. Ini dikurangi dengan biaya hidup atau PTKP tadi, ketemulah yang namanya DPP, dasar pengenaannya, ya. Dari DPP ini dikalikan tarif progresif. Bagaimana jika nyata-nyata rugi, menurut merasa, ya, OP tadi merasa, ya, ini, ya, kata kuncinya merasa, ya, merasa rugi, ya, pemerintah tidak peduli, karena ini pilihan, teman-teman. Teman-teman menggunakan norma atau pembukuan itu pilihan, ya, tidak peduli, ya. Oleh pemerintah akan dianggap tetap laba. Karena apa? Dasarnya omset dikalikan tarif, ya. Omset dikalikan tarif dikurangi PTKP. Jadi kalau teman-teman ternyata rugi, ya, tetap bayar pajak, ya. Tapi jika pembukuan, nah, ada pembuktian. Jika nyata-nyata, ya, menurut laporan standar dari IAI tadi, nyata-nyata, ya, nyata-nyata laba, ya, laba dikurangi PTKP, ya, ya, kemudian ketemu yang namanya DPP, ya, baru dari DPP tarikan tarif. Misalnya jika tetap laba nih, teman-teman, misalnya labanya 1 tahun, dihitung-hitung, ya, dengan seluruh alat buktinya, labanya 30 juta 1 tahun, ya. Kemudian dia PTKP, teman-teman, misalnya ternyata teman-teman single, ya. Nah, 30 juta kurang ini kan minus, ya, minus 24 juta. Nah, ini, ya, tidak bayar pajak. Nah, kurang lebih begini, teman-teman, sebagai sebuah kesimpulan ketika aspek pajak untuk orang pribadi, ya. Untuk saya simpulkan bahwa orang pribadi itu, ya, ada tiga, teman-teman, yaitu karyawan, tidak kita bahas, ya, karena dia bukan usahawan dalam kamus di masyarakat, ya, dia
tidak kita bahas. Kemudian pekerjaan bebas, ya, ini outputnya adalah jasa, ya. Kemudian usahawan ini outputnya barang, ya. Untuk jasa dia pilihannya menggunakan norma atau menggunakan pembukuan. Nah, kalau orang pribadi maka dia ada opsi, ya. Yang pertama adalah dia menggunakan PPh final, yang kedua norma, yang ketiga adalah pembukuan. Oke. Yang harus diingat adalah pertama tadi kesimpulannya, orang pribadi maksimal menggunakan 7 tahun, kemudian batasan omset 4,8 M per tahun, ya. Dan kemudian dalam hal menetapkan norma, ya, kemudian ini, ya, tidak boleh gonta-ganti. Misal 2019 menggunakan norma, 2020 kayaknya aku rugi deh bikin pembukuan. Kemudian nanti 2021 aku pakai norma lagi ya. Ini nggak boleh teman-teman, ya. Tidak boleh gonta-ganti. Begitu pilih satu, ya satu, ya. Nah, bagaimana sebagai catatan akhir, ya, catatan akhir untuk pekerjaan bebas ini, ya, pekerjaan bebas. Bentar. Untuk pekerjaan bebas ini, ya, pekerjaan bebas, ya, pekerjaan bebas ini jika norma ini, ya, maksimal batasannya 4,8 M per tahun, ya. Pembukuan, ya, orang pribadi wajib pembukuan ketika lebih dari 4,8 M, ya. Itu ya yang harus diingat. Sekian dulu teman-teman, nanti di kesempatan lain akan saya bahas untuk aspek pajak. Oke teman-teman, saya simpulkan untuk yang terakhir kalinya, untuk orang pribadi, ya, untuk usahawan, ya, dan pekerjaan bebas. Oke. Sebagai sebuah kesimpulan akhir, tadi dia menggunakan, ya, pertama PPh final, kemudian norma, kemudian pembukuan. Nah, ini sudah tadi. Nah, untuk kategori ini, jika dirasa, ya, kembali lagi dirasa PPh karena menggunakan prinsip orang pribadi, ya, dirasa karena orang pribadi tadi menggunakan tarif progresif, ya, yang ada 5, 15, 25, 30, 35% tadi, ya. Ini dirasa terlalu besar, ya. Oke. Maka pemerintah ingin juga dilihat adil lagi, ya. Bagaimana keadilan berikutnya yang diberikan oleh pemerintah? Orang pribadi tersebut boleh loh, ya, bisa loh membuat badan, ya, biar tarifnya lebih murah. Oke, dengan konsekuensi yang lain juga, ya, tentunya, ya. Badan itu ada 3. Ada PT umum, ya. Kemudian ada lagi PT perorangan, ini aturan baru, ya, di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ada lagi CV. Nah, silahkan teman-teman pilih, ya, ketiga pilihan ini tadi yang sesuai dengan profil industri teman-teman semua, ya. Kemudian pertimbangkan resiko bisnisnya, termasuk jika menyangkut ke harta pribadi. Pertimbangkan juga aspek modal, ya. Apakah modalnya mau menggunakan modal sendiri, ya, kemudian bersama teman atau kolega, atau mau pinjam bank, ya. Nah,
Ketiga, minimal ya, minimal, saya bicara minimal karena ada aspek yang lain ya. Minimal 3 hal ini teman-teman pertimbangkan dulu ya untuk menentukan mau pilih PT umum kah, PT perorangan kah, atau CV kah. Jika teman-teman ya masih bingung ya mana yang cocok sesuai dengan kondisi teman-teman semua, silahkan kontak Adiatma ya, bisa WA ya ke 0821 3854 5599. Mari kita bicara di sana ya. Kita cari solusi yang terbaik buat teman-teman semua. Mana yang merasa cocok, lebih murah mungkin ya secara aspek perpajakannya, kemudian juga secara keamanan dari bisnis teman-teman dan harta pribadi teman-teman semua ya. Tolong dipertimbangkan. Jadi bikin PT atau CV itu jangan asal-asalan, pertimbangkan beberapa aspek ini. Jika masih ragu, silahkan kontak nomor ini. Mari kita bicara, kita cari solusi yang terbaik untuk teman-teman. Sekian, terima kasih, salam untuk teman-teman semua, dan semoga senantiasa sehat. Sampai jumpa.